semuanya. Perkenalkan, nama saya Jani Silviani dari Kampus Politeknik ISI Input Serang, Prodi Akuntansi. Di pertemuan kali ini, saya akan membahas mengenai audit terhadap siklus pendapatan atau penerimaan. Bagi teman-teman yang melihat dan mendengarkan video ini, di judul kali ini kita akan membahas pengujian substantif terhadap saldo piutang usaha. Yuk, mari kita simak. Untuk bahan diskusi kita kali ini, yang pertama ada deskripsi piutang usaha, yang kedua prinsip akuntansi berterima umum dalam penyajian piutang usaha di neraca, yang ketiga tujuan pengujian substantif terhadap piutang usaha, dan yang terakhir ada program pengujian terhadap substantif piutang usaha. Yuk kita bahas bersama-sama. Pembahasan pertama di sini ada deskripsi piutang usaha. Apa sih itu piutang? Piutang merupakan klaim kepada pihak lain atas uang, barang, atau jasa yang dapat diterima dalam jangka waktu 1 tahun atau dalam satu siklus kegiatan perusahaan. Piutang umumnya disajikan di neraca dalam 2 kelompok. Yang pertama ada piutang usaha dan yang kedua ada piutang non-usaha. Untuk piutang usaha adalah piutang yang timbul dari transaksi penjualan barang atau jasa dalam kegiatan normal perusahaan. Piutang usaha mencakup semua tagihan kepada para pelanggan, karyawan, dan perusahaan afiliasi yang timbul dari penjualan secara kredit, transaksi wesel, pemberian pinjaman, dan bunga yang masih akan diterima. Piutang usaha terjadi karena adanya penundaan pembayaran oleh konsumen setelah barang atau jasa diterima. Sedangkan untuk piutang non-usaha itu timbul dari transaksi selain penjualan barang dan jasa kepada pihak luar, seperti misalnya piutang kepada karyawan, piutang penjualan saham, piutang klaim asuransi, piutang pengembalian pajak, piutang dividen, dan bunga. Untuk pembahasan kita yang kedua ialah prinsip akuntansi berterima umum dalam penyajian piutang usaha di neraca. Yang pertama, piutang usaha harus disajikan di neraca sebesar jumlah yang diperkirakan dapat ditagih dari debitur pada tanggal neraca. Yang kedua, jika piutang usaha bersaldo material pada tanggal neraca, harus disajikan rinciannya di neraca. Yang ketiga, jika jumlahnya material, piutang non-usaha harus disajikan terpisah dari piutang usaha. Yang keempat, piutang usaha yang bersaldo kredit pada tanggal neraca harus disajikan dalam kelompok utang lancar. Dan yang terakhir, yang kelima, jika perusahaan tidak membentuk cadangan kerugian piutang usaha, harus dicantumkan pengungkapannya di neraca bahwa saldo piutang usaha tersebut adalah jumlah bersih atau neto. Pembahasan yang ketiga, tujuan pengujian substantif terhadap piutang usaha. Yang pertama, memperoleh keyakinan tentang keandalan catatan akuntansi yang bersangkutan dengan piutang usaha. Yang kedua, membuktikan keberadaan piutang usaha dan keterjadian transaksi yang berkaitan dengan piutang usaha yang dicantumkan di neraca. Dan yang ketiga, membuktikan kelengkapan transaksi yang dicatat dalam catatan akuntansi dan kelengkapan saldo piutang usaha yang disajikan klien atas piutang yang dicantumkan di neraca. Yang keempat, membuktikan kewajaran penilaian piutang usaha yang dicantumkan di neraca. Dan yang kelima, membuktikan kewajaran penyajian dan pengungkapan piutang usaha di neraca. Dan untuk pembahasan kita yang terakhir ialah program pengujian substantif terhadap piutang usaha. Program audit untuk pengujian substantif terhadap piutang usaha berisi prosedur audit yang dirancang untuk mencapai tujuan audit. Berbagai prosedur audit dilaksanakan dalam 5 tahap, yaitu yang pertama ada prosedur audit awal, yang kedua prosedur analitik, dan yang ketiga pengujian terhadap transaksi rinci, yang keempat pengujian terhadap saldo akun rinci, dan yang kelima verifikasi terhadap penyajian dan pengungkapan. Untuk pertama yang akan kita bahas ialah prosedur audit awal. Sebelum membuktikan apakah saldo piutang yang dicantumkan oleh klien di dalam neracanya sesuai dengan saldo piutang usaha yang benar-benar pada tanggal neraca, auditor menempuh prosedur audit awal dengan cara melakukan rekonsiliasi antara informasi piutang usaha yang dicantumkan di neraca dengan catatan akuntansi yang mendukungnya. Oleh karena itu, auditor melakukan 6 prosedur audit berikut ini dalam melakukan rekonsiliasi informasi piutang usaha di neraca dengan catatan akuntansi yang bersangkutan. Yang pertama,
Usut saldo piutang usaha yang tercantum di neraca ke saldo akun piutang usaha yang bersangkutan di dalam buku besar. Yang kedua, hitung kembali saldo akun piutang usaha di dalam buku besar. Yang ketiga, lakukan review terhadap mutasi luar biasa dalam jumlah dan sumber posting dalam akun piutang usaha dan akun cadangan kerugian piutang usaha. Yang keempat, usut saldo awal akun piutang usaha dan akun cadangan kerugian piutang ke kertas kerja tahun yang lalu. Dan yang kelima, usut posting pendebitan akun piutang usaha ke dalam jurnal yang bersangkutan. Lakukan rekonsiliasi akun kontrol piutang usaha dalam buku besar ke buku pembantu piutang usaha. Untuk pembahasan kedua, ada prosedur analitik. Pada tahap awal pengujian substantif terhadap piutang usaha, pengujian analitik dimaksudkan untuk membantu auditor dalam memahami bisnis klien dan dalam menemukan bidang yang memerlukan audit lebih intensif. Untuk itu, auditor melakukan perhitungan berbagai rasio. Rasio yang telah dihitung tersebut kemudian dibandingkan dengan harapan auditor, misalnya rasio tahun yang lalu, rata rasio industri, atau rasio yang dianggarkan. Pembandingan ini membantu auditor untuk mengungkapkan peristiwa atau transaksi yang tidak biasa, perubahan akuntansi, perubahan usaha, fluktuasi acak atau salah saji. Untuk pembahasan ketiga, pengujian terhadap transaksi rinci. Keandalan saldo piutang usaha sangat dicantumkan oleh keterjadian transaksi berikut ini yang didebit dan dikreditkan ke dalam akun piutang usaha. Yang pertama, ada transaksi penjualan kredit, yang kedua, transaksi retur penjualan, yang ketiga, transaksi penghapusan piutang usaha, dan yang keempat, transaksi penerimaan kas dari piutang usaha. Pembahasan keempat ada pengujian terhadap saldo akun rinci. Pengujian terhadap saldo akun rinci dalam siklus pendapatan difokuskan ke saldo piutang usaha dan akun penilaiannya, atau akun cadangan kerugian piutang usaha. Tujuan pengujian saldo akun piutang usaha rinci adalah untuk memverifikasi yang pertama, keberadaan atau keterjadiannya, yang kedua, kelengkapan, yang ketiga, hak kepemilikan, dan yang keempat, penilaian. Hal ini dicantumkan di neraca dan dibuktikan oleh auditor dengan mengirimkan surat konfirmasi kepada debitur. Dan pembahasan kita yang terakhir ada verifikasi terhadap penyajian dan pengungkapan. Auditor membandingkan penyajian dan pengungkapan piutang usaha yang disajikan klien dalam neraca dengan prinsip akuntansi berterima umum. Prosedur audit terhadap penyajian dan pengungkapan piutang usaha adalah yang pertama, memeriksa klasifikasi piutang ke dalam kelompok aktiva lancar dan aktiva tidak lancar. Yang kedua, memeriksa klasifikasi piutang ke dalam kelompok piutang usaha dan piutang non-usaha. Dan yang terakhir, menentukan kecukupan pengungkapan dan akuntansi untuk transaksi antar pihak yang memiliki hubungan istimewa. Misalnya, piutang yang digadaikan, piutang yang telah dianjakan, atau factored account receivable ke perusahaan anjak piutang. Mungkin hanya itu ya teman-teman yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Sampai bertemu kembali. Terima kasih.